Nah, kemarin kan saya minta kalian latihan sendiri ya, yang kelas teori. Sudah cek epsilonnya, saya upload apa? Recording in progress. Nah, sekarang kita masuk ke bagian topik selanjutnya di praktikum pemrograman komputer. Ini terkait dengan kelas teorinya. Jadi kelas teori kemarin saya minta kalian latihan untuk string ya, untuk string. Sebentar Recording saya stopped.
Oke, sorry tadi ada sedikit ini gangguan sebentar. Kelihatan ya file yang saya share. Uh, kita mau bahas di sini sih game gigs ya. Tapi saya harap sih kalian bisa baca gitu. Intinya gini, saya mau bahas tentang bagaimana kita bekerja dengan string gitu ya, dengan karakter di Python. Salah satunya adalah topik tentang let's speak atau kalau di Python saya tulisnya apa? 1137 ya, di Epsilon 1137 ya kalau nggak salah saya tulis itu. Nah, jadi intinya let's speak ini tentang mengganti karakter dengan karakter lain gitu. Jadi kayak kode. Kalau anak pramuka mungkin pernah tahu sandi ya. Ada yang pernah ikut pramuka di sini? Sandi, sandi rumput, Morse. Bu. Morse, Ya, atau ini bahkan membuat sandi sendiri. Atau membuat sandi sendiri gitu. Jadi kurang lebih let's speak tentang itu. Nah, sebelum bahas tentang let's speak-nya dan aplikasinya dan contohnya, kita mau bahas gimana sih nanti perkuliahan saat sudah masuk ke project. Gimana sih nanti perkuliahan saat kalau project itu di kelas praktikum, kemudian yang case base itu di kelas teori, yaitu seperti ini. Jadi kalian at least punya satu paper artikel ilmiah untuk dijadikan dasar latar belakang tugas project ya, yang di praktikum dan tugas kelompok yang di kelas teori. Kemudian itu dijadikan inspirasi. Nah, setelah fix kalian mau mengerjakan apa, tentukan topik kelompoknya, baru dicari paper lain gitu. Oke, saya lanjut recordingnya ya. Recording in progress. Jadi si paper ini membahas game geeks ini terkait dengan linguistic creativity. Nah, tadi linguistic creativity topiknya let's speak. Tadi ya, mengganti suatu karakter dengan karakter lain. Bisa juga pemanfaatannya untuk sandi. Kan kalau di pramuka ya kita mengganti setiap huruf gitu ya dengan misalnya kode tangan, gerakan tangan, atau setiap huruf dengan berapa bentuk rumput misalnya gitu ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini kan speak gitu ya. Dia mengganti huruf E kecil dengan angka 3. Nah, contoh lain misalnya ini. Nah, ini ya. Bisa aslinya yang elit atau elitnya diganti ini, atau aslinya sebenarnya mau ngasih kode huruf angka ini kemudian diganti huruf ini. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau di saya nggak tahu ya kalau zaman kalian tuh gimana ya ngeledekin ya apa ya kode ngeledekin orang gitu ya. Atau texting ya. Kalau kalian kan berarti udah zamannya WhatsApp ya, sekolah juga ya. Kalau saya kan dulu SMS ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh let's speak ya. Dia mengganti A dengan angka 4 gitu. B dengan angka dengan huruf I dan 3 gitu atau angka 8. Kayak gini-gini ini let's speak. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu let's speak. Nah, kita mau bahas kita coba let's speak ini di Python dengan perintah yang kemarin harusnya kalian sudah coba di kelas teori. Kan saya upload file tentang string, kemudian saya minta kalian coba setiap
perintah atau instruksi yang ada di file tersebut gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang sebenarnya kalau di Python sendiri, ya di Python sendiri itu baik, sebentar saya open dulu. Kalau di Python sendiri, yang mau kita bahas sekarang itu hanya tulisan aja ya. Tapi ini saya kasih contoh seberapa penting sih kita mengganti atau seberapa penting uh, kita buat kode-kodean gitu ya. Ini salah satu contohnya. Sudah terlihat ya? Mohon dicoba didengar ya. Mohon coba di sini. 911, what's your emergency? Hi, yes, I'd like to order a pizza for delivery. Pizza? I think you dialed the wrong number, ma'am. I don't think so. Do you still have the cheesy crust? The address? Sure, it's 235 Hayward Street, apartment 3F. Ma'am, are you in danger? Is someone making you feel like you can't speak freely? That's right. I understand. My name is Grace, okay? Help is on the way. I need you to tell me how many people are in the apartment. Would a medium pepperoni pizza be big enough for 2 people? What are you doing? I said large. Okay, so there's one other person with you. Is that who I'm hearing? Yes, that's right. Okay, you're doing really great. Can you tell me your name for the order? The name on the card is Kristen Smart. Okay, Kristen, and is the person threatening you armed? Mm-hmm. Move the paw! Come on! Okay, if he's armed with a gun, I want you to ask for extra pepperoni. Extra? 911? Oke, ada yang mau komentar itu tentang apa sih tadi? Saya Bu, izin komentar. Siapa ini? Lalu Shalom, ya silakan Shalom. Ya. Gimana? dia nelpon 911 itu pura-puranya mesen pizza, tapi ternyata dia minta bantuan, tapi pakai kode rahasia gitu. Sebenarnya sih itu nggak rahasia-rahasia amat ya. Nah. Kayak kebentuk gitu. Jadi minta tolong, nah, jadi minta pizza. Nah, jadi itu kayak mengganti tolong dengan kata pizza. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ya, itu keseharian. Nah, kalau misalnya contoh-contoh di pramuka, kalau misalnya kalian pernah ikut pramuka yang beneran gitu, bukan pramuka online gitu ya, mungkin lebih banyak lagi aplikasinya. Tadi saya cuma contohkan satu. Kenapa sih kita, mungkin ada yang bertanya ngapain sih kita hari ini cobain ganti-ganti string gitu ya. Oke, sekarang balik lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini di file kemarin kalian coba lihat lagi yang string itu ya. Itu ada metode replace. Kalian lihat s.replace buka kurung tutup kurung. Nah, kita bisa coba let's pick ini dengan replace method. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke kalian wait. Nah, misalnya ya, misalnya. Nah, ini jadi D33W11. Gimana caranya? Gimana caranya? Sebenarnya sama kayak tadi ya. Kita input dulu. Kita menerima inputan dulu.
Ini saya contohkan langsung di shell-nya, tapi saya harap kalian buat di .py gitu ya. Misalnya kalian kan tadi berarti mulai dari definisi variabel. Misalnya kalimat. Nah, misalnya kalimat atau kata lah ya. Kata-kata. Itu adalah sebuah variabel yang berjenis atau yang bertipe string, karakter seperti ini. Kemudian kita minta input dari user seperti ini. Masukkan frasa gitu ya, frasa dalam misalnya huruf kecil, misalnya gitu kan. Ini kalau kalian buat di .py ya, jadi harus didefinisikan. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya langsung didefinisikan, ini kan di shell ya, langsung aja kayaknya ya. Coba. Enggak. Nah, berarti di dalam kata-kata tuh ini ya. Coba kita, nah ini ya. Jadi kata-kata sudah menyimpan variabel, kata-kata sudah jadi variabel dan sudah menyimpan data-datanya berupa string ini. Selanjutnya kita mau ubah kemarin apa di file replace method, berarti kita mau ubah kata-kata replace, misalnya kita ubah A gitu ya, jadi seperti ini ya. Tapi kalau kalian langsung tulis ini di .py, di file yang editable-nya, itu dia tidak akan langsung mengubah. Kita lihat ya. Nah, ini. Dia tidak mengubah variabel kata-kata. Nah, ini ya, ini hanya menunjukkan hasil yang ini menunjukkan kalau kata-kata kita kenakan perintah replace. Nah, untuk mengganti si variabel awal jadi kena perintah replace gimana? Gimana? Ini begini cara nulisnya. Nah, kalau kita lihat, jadi variabel yang tadinya ini ya sudah berubah. Jadi perhatikan di sini, lihat ada perintah metode di sini namanya metode ya. Metode ini kita masukkan, kita imply gitu ya, kita kenakan dengan si variabel kata-kata. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai tersebut ke dalam variabel. Nah, kalau kita nggak memasukkan ini ke variabel, kita nggak memperbarui value dari variabel, maka variabelnya tetap aja ya sama kayak variabel awal tuh kan, nggak berubah kan? Ya, ini dengan ini sama nih. Sekarang tugasnya adalah ini cobain aja mengubah huruf ini di dalam sebuah kalimat menjadi angka ini. Kalian buat programnya .py gitu, jangan dibuat di shell ya. Buat di shell kan cuma latihan. Nah, dibuat di .py. Kemudian nanti dipresentasikan lah pekan depan lah ya, kita lihat hasilnya. Saya tidak menjadikan ini tugas, tapi saya ingin kalian latihan sendiri. Atau kalau misal kalian mau, ini silakan di screen capture nih, ini nih. Nah, ini contoh let's speak.
silahkan di screen capture, kemudian kalian buat programnya gitu, dicoba memasukkan huruf-huruf, kemudian di return variabel stringnya berubah jadi seperti apa, atau kalian membuat kode sendiri, jadi hurufnya diganti apa gitu ya, gitu. Ada yang ingin tanyakan di sini? Ada yang tanyakan? Saya rasa sih boleh dilanjutkan di forum diskusi secara texting aja ya di Epsilon ya. Ini udah di screen capture ya. Sudah, Bu. Bu mau izin bertanya Bu. Siapa nih? Saya kalau Halo? lagi share screen. Farhan ya, silakan Farhan. Iya, itu kan misalkan L sama I kan sama-sama bisa jadi satu, itu gimana Bu? Gak apa-apa Bu? Kenapa? Apa dua-duanya jadi satu? L sama I. Iya Bu. Terserah sih. Kalau di saya sini L yang jadi satu, I-nya enggak. Oke, baik, terima kasih Bu. Kalau di sini ya, ini kan latihan. Nah, kalian misalnya di latihan ini udah berjalan, terus kalian mau buat kode sendiri ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Harus angka atau bisa yang lain Bu? Untuk latihan, saya kasih default ini. Cobain ini dulu, bahwa setiap huruf ini harus berubah menjadi angka ini. Nah, kalau ini udah berjalan nih, file latihannya udah running well gitu, dan outputnya betul, ya silahkan dibuat let's speak sendiri. Bisa juga, kalau string itu kan karakter ya, karakter itu luas, bisa pakai garis miring tadi yang di paper tadi. Coba saya di paper tadi ya. Oh, papernya tadi udah ke close. Paper ini udah saya upload di Epsilon. Tutup ya. Nah ini contoh let's speak-nya. Nah ini contoh let's speak. Ini kan ada yang hurufnya karakter, kemudian apa nih kurang dari ya. Ini kan string semuanya. Boleh kalian ikutin paper, boleh kalian buat sendiri. Dengan syarat yang tadi di screen capture, dicoba dulu apa udah benar-benar seperti itu gitu ya. Oke, itu Farhan. Ya Bu, makasih Bu. Pakai apa ya tadi, replace. Kalau di file yang saya minta kalian di kelas teori kemarin, itu banyak metode yang tentang working with string ya. Tapi di kelas ini saya minta kalian cobain salah satu aja yang method replace, yaitu terkait dengan let's speak. Metode yang lain gimana ya? Metode ini banyak karena string itu kan karakter ya, luas banget, banyak banget yang terkait dengan string. Di sini yang tanyakan? Saya bertanya, Bu. Ya, Yusuf. Ya, kan tadi melanjutkan pertanyaan Farhan ya. Nah, itu kan I itu kan diganti sama itu ya, tanda yang lain. Berarti boleh ya, Bu? Kalau misalnya saya ngambil dari paper tuh, yang Boleh. garis itu. Boleh. Oh, ya udah. Yang jelas yang ini, latihan yang ini kalian coba buat dulu. Terus kalian ketikkan kata-kata, bener nggak setiap kata-kata itu jadinya keluarnya itu. Nah, kalau sudah running well, yang ini, yang latihan dasar, baru kalian coba buat let's speak sendiri. Definisikannya bisa berupa fungsi, bisa juga naive saya tapi saya sih nggak menganjurkan ini sih. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan baru latihan awal. Boleh kayak gini, maksudnya nggak pakai def
fungsi gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai def function itu lebih baik. Karena untuk yang ini tidak saya jadikan tugas, tidak saya nilai tugas, tapi saya ingin nanti pekan depan ada yang presentasi let's speak-nya. Oke? Ada Ya, lagi baik. pertanyaan lain? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, paling nanti kalau mau bertanya ke Asepnya di Epsilon aja ya, di forum diskusi. Atau nggak perlu ya? Perlu nggak forum diskusi? Kayaknya tugasnya mudah. Tapi nanti saya sediakan. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya, Nisa. Berarti ini itu di latihannya itu di .py ya, bukan di idle. Ya, betul. Kalau di idle ini kan, ini saya ngasih contoh. Saya cuma tadi ngasih contoh bagaimana supaya kelihatan langsung pengaruhnya. Tapi ini kalian ya buat file baru, kemudian disimpan dalam .py gitu ya. Kemudian diketikkan ininya source code-nya. Untuk latihan ini Terima kasih, Bu. tidak perlu pakai 5 langkah pemrograman, langsung coding aja karena ini kan simple. Ya. Sudah, saya rasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup jelas tugasnya, latihannya, sorry. Nah, untuk modul 1 minggu depan kita sudah modul 1, jadi kalian sudah harus mengumpulkan laporan awal praktikum itu Kamis pekan depan. Namun mulai mengerjakannya itu hari Rabu. Jadi waktunya hanya 1 hari mengerjakan laporan awal. Kenapa? Nah, modul 1 itu nanti ada functions, defining functions dan decision structure. Tapi di kelas teori itu saya kasih defining function dan decision structures-nya itu Rabu depan. Ya, jadi kalian nanti pas kelas teori nanti akan saya infokan lagi bahwa misalnya di Epsilon kelas praktikum sudah saya cantumkan modul 1 gitu. Oke. Ada yang tanyakan? Tentang praktikum? Saya rasa cukup jelas. Jadi yang sekarang kalian kerjakan tadi ya, buat let's speak yang settingan default, kemudian coba create let's speak. Boleh pakai yang paper tadi atau kalian buat sendiri di place-nya. Kemudian pekan depan kita lihat siapa yang mau menunjukkan tugasnya. Dan pekan depan sudah praktikum terkait modul 1. Untuk laporan awal itu hari Kamis tanggal 16 ya. Namun baru bisa kalian kerjakan tanggal 15. Jadi waktu mengerjakan laporan awal untuk modul 1 hanya 1 hari. Baik, demikian praktikum pemrograman komputer ya, di meeting hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording stopped. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya end ya meetingnya.